Halo guys, welcome back to my channel again. Baik lagi di channelku Roni Artono Putra. Ya, kali ini aku sedikit kesel sih guys. Maksudnya dengan beberapa orang yang terus promosiin aplikasi Ponzi yang mengatakan bahwa mereka itu untung, mereka itu dapat uang dari aplikasi Ponzi dan nggak pernah ngasih sesuatu di aplikasi Ponzi itu kelemahan gitu loh. Beberapa ya memang sempat aku kritik ya, apalagi tentang kelemahan aplikasi Ponzi ini kan mereka nggak pernah bilang gitu loh. Aku kayak gimana ya, kayak kadang-kadang aplikasi Ponzi atau dari youtuber yang lainnya tuh kayak ya ini loh ada sisi positifnya selalu gini 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 gini. Banyak kan kalian mendengar tim marketingnya bahwa ada yang bilang saya loh satu hari itu ngasilin 3 juta, satu hari 1 juta, satu hari 5 juta hanya dengan klik-klik HP doang gitu. Maksudnya gini loh, iya kalian tuh ngasilin tapi ngapain kalian ngajak gitu loh, buat apa kan? Kalau kita misalnya punya penghasilan gede, misalnya penghasilan per harinya 3 juta, ya kita nggak perlu ngajak orang dong, logikanya kan gitu. Tapi kan ini enggak, ada beberapa yang sedikit aku kesalkan ya kepada mentor atau kepada orang-orang yang kayak ngasih promosi atau tutor ya. Itu yang pertama, mereka nggak jujur. Itu aku nggak suka. Ya jujur aja lah aplikasinya bentuk apa, Ponzi atau enggak. Kalau misalnya aplikasi Ponzi ya udah orang tuh bakal paham. Kalau misalnya mereka nggak paham ya suruh cari di YouTube itu aplikasi Ponzi itu apaan, aplikasi Ponzi itu apa, terus Ponzi itu apa, money game itu apa. Di YouTube tuh banyak gitu loh. Jadi jangan bilang kalau misalnya ini Ponzi tapi bilangnya ini berdagang kok, ini investasi kok. Ya enggak, ini Ponzi, bilang aja ini Ponzi, udah orang paham. Jadi orang paham resikonya. Jadi orang itu bermain, mereka itu pasti ya udah berpikirnya ya ini kalau misalnya saya untung saya dapat gitu loh. Misalnya saya nggak beruntung ya ya udah gitu loh. Beda sama orang kalau promosi bilang ini 100% nguntungin kok, ini 100% ngasilin gede kok, ini buktinya saya setiap bulan dapat, buktinya saya tiap hari dapat 3 juta kok, ini ngasilin gede 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 gede. Kan ini hal yang konyol gitu loh, ketika ada orang promosi tapi hanya ngasih positifnya aja. Ya namanya promosi iya pasti ngasih positifnya, tapi bukan kayak gitu gitu loh. Banyak banget yang promosi tentang aplikasi kayak gini itu yang positifnya aja, nggak pernah ngasih yang negatifnya. Kalau saya biasa jujur kok, ini negatifnya kayak gini 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 dari aplikasi ini. Kalau misalnya saya bilang aplikasi ini jelek atau apa, ya itu memang jelek gitu. Terus bilang aplikasi ini nggak ngotak, ya bilang nggak ngotak. Kalau bilang aplikasi ini ada masalah, ya bilang ada masalah. Jangan ditutup-tutupi lah. Kalian digaji berapa sih dari aplikasi pos itu? Digaji berapa juga nggak, cuma sedikit kok. Kok bisa kah apa itu kejujuran itu dibeli dengan uang ya? Bisa ya ternyata, apalagi orang Indonesia gitu loh. Dan yang hits itu tentang Medisa ya. Medisa udah scam, i3 kali itu juga udah scam, terus Next Power juga udah scam. Tiga itu udah scam sih. Jadi kalau kalian misalnya depo mungkin bisa, tapi kalau untuk withdraw nggak bisa. Kenapa hal itu bisa scam? Ya memang namanya juga aplikasi Ponzi. Mereka memang scam, mereka itu memang apa, money game, dan sangat bisa scam. Dan bukan sangat ya, pasti scam. Karena memang ya uangnya dari mana lagi kalau bukan dari member kan. Mereka juga butuh untung. Ya semuanya itu pasti terjadi gitu loh. Nggak usah nunggu lama, pasti terjadi kok. Yang udah bilangin Medisa scam ya silahkan anda berbangga gitu loh. Selamat ya buat berapa apa ya, saya lihat kemarin itu ya channelnya Bang Bokar lah ya, sama channelnya Bang siapa, Bang Aang atau Bang apa ya itu memang udah diingetin bahwa Medisa itu scam, potensinya scam, tapi tetap aja orang-orang tuh lihat yang membela itu berapa. Tetap aja orang tuh ya enggak kok, enggak scam kok, ya bohong aja. Mereka udah dikuntungin banyak di Medisa guys. Jangan terlalu percaya sama leader-leader. Seharusnya bilang aja aplikasi ini potensi scam ya. Semua aplikasi potensinya scam kok. Gak ada aplikasi yang nggak potensi scam. Meskipun itu udah buka kantor cabang ya, kalau scam tetap scam.
Orang-orang buka kantor cabang itu kan tujuannya berapa? Biar pangsa pasarnya biar gede, biar orang percaya, padahal kerjaan cuma nyari member doang. Ini saya bilang ya, kalau misalnya buka kantor cabang ya kerja ngapain kek, misalnya kayak ngurusin barang-barang, kayak kan Anda berdagang. Kalau misalnya Anda nyewa ya kan Anda nyewa kameranya di mana. Kalau misalnya Anda nyewa alat kesehatan, alat kesehatan mana itu harus ditunjukkan dong. Jangan cuma buka kantor cabang doang tapi kinerjanya nggak ada. Jangan coba misalnya buka kantor cabang doang cuma FOMO biar dilihat kira bakal disukai gitu ya. Terus ada beberapa bupati atau gubernur bahkan ikut peresmian. Konyol banget hal kayak gitu. Mereka tuh nggak tahu ya kalau misalnya aplikasi kayak gini tuh bakal memangsa orang-orang yang ya dari menengah ke bawah gitu. Terus yang ketiga itu saya benci banget orang yang nyasar anggota itu sampai ke pelosok atau sampai mereka itu membabi buta itu saya benci. Ada pernah kejadian subscriber saya itu pernah cerita bahwa dia itu masih kelas 10 SMA dan satu SMA-nya itu pada main aplikasi, saya sebut aja namanya FVC biar kita tahu aja bangsa pasar FVC itu udah gila. Dia bilang bahwa bang saya diajak temen nih, kakak tingkat buat FEC katanya menghasilkan bla 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 bla, apa bener bang? Ya saya jawab lah, yang menghasilkan iya, namanya juga ponzi. Namanya juga ponzi itu ya kalau di awal menghasilkan, kalau anda pinter ngundang temen ya menghasilkan, kalau anda tidak pinter ngundang temen ya bakal dipersulit aja, nanti bakal depo-depo terus gitu loh. Maksudnya gini loh, kalian kalau misalnya main ponzi jangan sasar orang yang nggak tahu ponzi, jangan sasar anak SMA. Terus ada juga yang nyasar ibu-ibu PKK. Aduh itu saya tuh sampai gimana, astagfirullah, kayak mikirnya kok bisa orang berpikir kayak gini loh, hanya demi profit, hanya demi keuntungan belaka, hanya demi gaji mingguan mereka kok sampai menyasar hal kayak gitu loh. Apalagi orang-orang ibu-ibu kayak ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, kan mereka nggak pernah belajar tuh guys, mereka pernah belajar tentang hal ini gitu loh. Tiba-tiba mereka gabung, tiba-tiba jarak 1 minggu aplikasinya scam, gimana? Terus misalnya aplikasinya scam dan mereka dari pinjol, hutang pinjol, terus ditaruh di aplikasi, dalam seminggu aplikasinya scam, uangnya udah nggak bisa ngerasain, dikejar-kejar pinjol, iya kan? Makanya saya benci sama orang-orang kayak gitu yang promosinya membabi buta, semuanya disikat. Dari kalau bisa orang ikut saya gitu loh. Saya tuh nggak cocok banget dengan ideologi kayak gitu loh. Orang kalau misalnya ikut ya silahkan ikut gitu loh, tapi harus tahu resikonya. Kalau orang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Maksudnya orang yang misalnya, kan sebelum adanya aplikasi Ponzi mereka ya hidupnya baik-baik aja tuh. Sebelum sudah aplikasi Ponzi ya mereka hidupnya malah makin sengsara. Banyak hal kayak gitu karena ya kena scam. Kenapa kok bisa kena scam? Orang-orang nggak tahu, orang-orang nggak tahu cara mainnya, orang-orang nggak tahu timingnya kapan masuk kapan keluar, mereka nggak tahu. Dan beberapa memang yang promosiin Ponzi itu kayak mereka tuh mempromosikan ini loh, kamu bakal dapat ini. Itu hal yang konyol banget gitu loh. Kayak misalnya PXD lah ya, PXD bilang ini loh kalau kamu invest di oil barrel 1 ini perharinya dapat 24.000, padahal itu bohong besar gitu loh. PXD itu per barelnya oil barrel 1 tuh di sini udah ada waktunya. Kalau di sana ditulis 49 hari, di sana ada kadaluarsanya. Kalau misalnya di sana ditulis 1 hari ya tadi 1 hari tetap. Terus di shooter juga ada beberapa orang yang misalnya depo dulu lah, tapi nggak tahu resikonya bahwa shooter itu pakai KTP atau pakai SIM buat verifikasi di withdraw, dan di shooter itu biaya adminnya 15%. Mereka nggak ngomong, mereka cuma udah apa tuh, link daftar aja pakai linkku terus depo aja, ini pasti membayar kok, 1 hari tuh udah membayar segini, ini sebulan pasti balik modal tuh. Aku nggak pernah berpikir sampai sedemikian hebat ya.
kayak shooter kayak itu selalu bilang ya semua itu pasti ada kelemahannya, ada celahnya gitu loh. Kayak terus ada Oscar juga bilang Emmy juga ya, Emmy ini masih baru kok, ini masih baru, masih bisa berkembang kok. Ya enggak juga, aplikasi yang masih baru juga banyak yang tutup. Kenapa kok bisa banyak yang tutup? Ya mereka nggak bisa gapai pangsa pasar yang lebih tinggi, satu. Yang kedua, mereka itu memang udah ada waktunya gitu loh. Mereka nggak bisa, mereka udah dapat keuntungan yang cukup, tinggal buat aplikasi ngawur aja, tinggal misal 1 minggu jadi, dan itu aplikasinya website ya, bukan aplikasi, sorry, websitenya istilahnya ngawur, tinggal tempel-tempel aja warnanya, dan ya mereka bakal ambil banyak gitu loh. Kalau bisa ngerampok sekalian aja kayak gitu. Terus ada yang bilang ya, jadi Ponzi ini gimana bang, kayak ini ya gini loh, sebenarnya aku juga berada di dua pihak ya. Maksudnya kalau misalnya aku jadi misalnya yang pendukung pengkritik Ponzi lah ya, pengkritik Ponzi bilang Ponzi itu dilarang gitu loh, Ponzi itu dilarang di negara ini, Ponzi ini merugikan banyak orang, Ponzi itu menyerap darah-darah di daerah gitu loh. Ya terus gimana, terus aku menanggapi ya, apakah pemerintah melakukan hal yang sama? Kan ya enggak. Oh, rakyatnya juga dibiarkan untuk hidup sendiri kan, maksudnya ya kalian kan nggak dijamin di dunia ini bakal hidup enak terus. Bagi orang ya mungkin uh, dengan adanya Ponzi ini mereka mungkin ada yang dapat uang mungkin ya. Ya kita nggak tahu, mungkin yang dulu nggak pernah ngerasain pendapatan 1 juta atau 3 juta per hari, terus dapat Ponzi yang ngasilin segitu besarnya, ya mereka promosiin lah, jangan sampai aplikasinya mati lah, ya kan. Yang jadi permasalahannya itu ternyata memang orang-orang kitanya aja gitu loh, yang memang suka Ponzi gitu loh. Kenapa udah dibilangin tetap aja ngeyel? Ya nggak masalah, kan itu hak mereka kan. Tidak ada permasalahan ya orang mau dukung Ponzi atau yang nggak mau dukung. Tapi yang jelas ketika anda nggak mau dukung ya bilangin aja, Ponzi ini dilarang loh, Ponzi ini loh, bilangin ada resikonya. Tapi orang tetap kekeh, wong udah dibayar gitu loh. Sama kayak saya bikin grup Facebook FEC Indonesia itu, saya bikin tujuannya sih apa sih saya bikin grup Facebook ya, biar orang tuh terliterasi gitu. Tapi ya tetap aja saya bilang ini loh, FEC bisa scam sewaktu-waktu, yang jadi mentor bohong lah, wong ini udah ada kantor cabangnya. Ya silakan aja gitu loh, tungguin aja berapa bulan, nggak sampai tahunan atau nggak sampai akhir tahun juga tutup itu FVC. Hal itu sama kok dilakukan sama Jomingo gitu loh. Nggak hanya FEC aja yang bikin kantor cabang, nggak hanya FEC aja, Medisa juga sama. Terus mereka juga bikin kantor cabang kok, mereka juga scam juga kok. Jomingo, Medisa, mereka juga scam. Terus anda pikir bahwa anda bakal aman dari aplikasi scam? Salah besar. Anda itu nggak pernah aman di aplikasi scam itu, nggak pernah itu istilah ada aman tuh, nggak pernah, kecuali memang anda tuh bandarnya. Pasti kalau misal kita review aplikasi satu itu pasti ya apa ya, para youtuber itu selesai ya, itu pasti ada embel-embel scam gitu, kayak ini bakal berpotensi scam ini bakal berpotensi scam nih. Ya itu memang cara mereka cari uang ya, tapi kalau menurut saya itu juga salah juga gitu ya. Kalau mereka misalnya nggak bisa ngasih lapangan pekerjaan ya enggaknya jangan nutup lapangan pekerjaan, itu aja. Ya perlu diedukasi, perlu diajari cara mainnya lah, biar nggak semuanya rugi gitu loh. Nggak, kalau misalnya rugi itu nggak kelebihan besarnya. Kenapa kok saya bilang kayak gini ya, mulai sekarang itu kadang-kadang di Ponzi itu nggak ada orang baik guys, seriusan nggak ada orang baik di Ponzi itu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang juga bersifat naif gitu loh. Naifnya apa, kadang-kadang saya tetap mempromosikan satu platform yang jelas-jelas itu saya udah nggak srek gitu loh saya sama platform itu. Kayak apaan sih, kayak mereka kayak kadang-kadang tuh saya mikir ya, beberapa platform itu ada yang ngubungin saya, bang promosiin, setelah dipromosiin mereka ngilang. Emang anjing, emang
promo apa aplikasi-aplikasi kayak gitu. Waktu dulu FEC sama Medisa sih sebenarnya. Dulu itu udah ada tawaran dua orang sih, Edric sama SRA ya, SRA itu udah nawarin gitu loh buat promosiin lah, ini bangunlah ya, bangunlah sebuah trust di media sosial biar citra nama kami itu bagus itu, atau gimana biar kami tuh dapat pangsa pasar lebih tinggi, istilahnya kayak gitu ya. Setelah dipromosiin ternyata ya namanya juga aplikasi ya, scamnya gede. Terus juga ada aliansi korban dari Medisa atau apa, gak bakal diurus kok itu, hal itu saya udah bilang beberapa kali nggak bakal diurus kayak gitu, karena memang siapa terlapornya, pelapornya siapa, terlapornya siapa. Kalau misalnya di situ ada kepala cabang ya laporin aja itu kepala cabang, misalnya cabang kantor itu aja sebagai terlapor. Pelapornya siapa ya, dari paguyuban itu bisa. Tapi ketika kalian menandatangani kontrak, kalian tuh tanda tangan di atas materai enggak? Kan enggak. Itu kita kekurangan buktinya di situ. Jadi kalau misal ada yang ngajak-ngajak tentang kayak gini, tentang ponzi atau tentang undang teman, minta aja tanda tangan bermaterai, bilang kalau pihak satu itu siap menanggung kerugian pihak dua. Ketika pihak dua tidak mendapat apa, ya bilang aja saya butuh kompensasi, saya butuh balik modalnya bukan hanya uang tapi juga waktu yang saya habiskan untuk main di aplikasi ini, tenaga juga saya habiskan. Ya itu harus ada perjanjian di awal, baru tanda tangan. Setelah misalnya ada scam, otomatis itu sebagai kartu as gitu loh. Kadang-kadang saya juga benci juga sama Roy Sakti. Kenapa sih saya benci sama Roy Sakti? Sebenarnya saya nggak ada masalah ya, karena beliau kan lebih tinggi dari saya gitu ilmunya. Tapi yang jadi permasalahannya kan ya gimana gitu loh. Bagus mereka edukasi tentang ponzi itu bagus, tapi sesuatu yang sudah disenggol sama Roy Sakti itu ponzinya nggak bakal bertahan lama. Ya takutnya ada orang baru gabung gitu loh, orang baru gabung nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibilang misalnya aplikasi itu scam, kan dia nggak dapat edukasi gitu loh. Ya harus saling mengedukasi lah ya. Adalah saya grupnya tentang ponzi ini ya, info ponzi ini ya. Jadi kita di sini mungkin nge-review aja ya, nge-review ponzi ini apakah ini benar-benar membayar atau gimana, atau dari desainnya ini memang mereka niatnya bakal jangka panjang atau jangka pendek. Shooter ya juga jangka panjang ya, karena dari desainnya sedikit mewah. Tapi beda dengan Emi itu jangka pendek kalau menurutku loh ya. Ya mereka pengen ngimpun uang dari masyarakat luas aja dengan pangsa-pasar yang udah ada. Dengan adanya FEC, Emisoft itu dengan gampangnya masuk, dan mereka bilang bahwa mereka adalah FEC V2 atau FEC lah ya istilahnya. Itu mereka dengan gampangnya masuk kayak gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya sesuatu itu sama, itu bisa dilaporkan di hak atas kekayaan intelektual gitu, atau dilapor hukum karena itu menjiplak. Sebenarnya bisa, tapi kan ini perusahaannya scam ya. Dan persis banget menjiplak dengan FEC. Emi menjiplak banget dengan FEC, dan saya nggak suka ya sesuatu yang menjiplak. Nggak ada inovasi terbaru gitu loh. Ya aplikasi Ponzi gini-gini doang, nggak ada suatu feel yang kita bikin apa ya, kayak wah gitu loh. Saya dulu waktu kedatangan FEC, saya mikirnya wow aplikasi ini bagus. Terus kedatangan Medisa, wow aplikasi ini bagus. Tapi makin kesini ya cuma gini-gini doang, nggak ada inovasinya. Ya bikinlah inovasi apa, kayak jangan cuma hanya sewa terus kita dapat hasil, atau kita beli barang, apalah inovasinya yang terbaru apa atau apa itu, misalnya kayak foto atau apa itu dia upload dapat uang atau gimana. Seharusnya kayak gitu sih. Itu sih, saya udah malam banget di sini, ngantuk saya. Thanks for watching.